Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dwi Lestari dari kelas 11 MIPA 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem dan jaringan dewasa, atau bisa disebut juga dengan jaringan permanen. Jadi yang pertama kita ke pengertian jaringan dulu nih. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Selanjutnya ada jaringan meristem. Kalian tahu gak sih jaringan meristem itu apa? Jaringan meristem adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah atau bersifat embrional dan belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem itu dibagi menjadi 3. Ada meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal yang letaknya di ujung akar dan batang bertanggung jawab pada pertumbuhan primer. Terus meristem lateral terletak pada bagian ujung tumbuhan atau di samping batang dan akar, bertanggung jawab pada pertumbuhan sekunder atau bertambah lebar. Yang terakhir ada meristem interkalar, terletak pada jaringan dewasa, bertanggung jawab pada pertumbuhan panjang ruas-ruas batang dan pertumbuhan ranting. Selanjutnya kita ke ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, berada pada bagian tumbuhan yang masih muda seperti pada ujung-ujung akar dan batang. Yang kedua, tersusun dari sel-sel muda yang berbentuk sama kecil dan bulat. Ketiga, memiliki dinding sel yang cenderung tipis dan elastis. Memiliki sitoplasma yang padat dan sedikit, vakuola yang kecil, dan plastisida yang belum matang. Sel-sel penyusun jaringan meristem padat dan tak memiliki banyak ruang. Terus ada yang terakhir, sel-selnya memiliki 1 atau 2 inti sel yang berukuran besar. Jaringan meristem ini tuh berfungsi agar batang dapat memanjang dan melebar sehingga akar bisa panjang dan kuat. Selain itu, jaringan meristem juga dapat mendorong perkecambahan. Beberapa fungsinya juga sebagai jaringan penyimpan makanan. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem dibedakan menjadi 2, yaitu ada primer dan sekunder. Kita ke primer dulu nih. Yang primer itu berkembang dari sel embrional, terdapat di ujung akar dan batang, menyebabkan tumbuhan menjadi bertambah tinggi, merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel berukuran kecil dengan sitoplasma yang rapat dan nukleus yang berukuran besar. Berdinding sel tipis, tetapi ada pula sel-sel tertentu yang berdinding tebal. Contohnya xilem. Sekunder itu berkembang dari jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi, masih bersifat merismatik atau berkambium, menyebabkan pertumbuhan sekunder atau akar dan batang pada tumbuhan dikotil menjadi tambah besar. Contohnya itu ada kambium pembuluh atau kambium vakular dan kambium gabus dan velogen. Contoh dari sekunder juga ada phloem. Nah, selanjutnya kita ke jaringan permanen atau bisa disebut juga dengan jaringan dewasa. Kalian tahu nggak sih jaringan permanen? Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi, mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Kali ini kita akan membahas 4 dari 5 jaringan permanen, yaitu ada jaringan epidermis, jaringan gabus, jaringan parenkim, dan jaringan penyokong. Dan yang pertama kita bahas itu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang letaknya paling luar pada tanaman. Jaringan ini menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan, khususnya organ-organ yang masih muda. Jaringan epidermis umumnya terdiri dari lapisan tunggal sel parenkim yang dihasilkan rapi tanpa ruang interselular. Sel jaringan epidermis mampu bermodifikasi menjadi beberapa jaringan, seperti jaringan epidermis berkloroplas, jaringan epidermis berlapis lilin atau kutikula, dan lain-lain. Perubahan bentuk-bentuk jaringan epidermis menyesuaikan dengan fungsinya. Berikutnya ada fungsi dari jaringan epidermis. Yang pertama, sebagai jaringan pelindung semua organ tumbuhan dari segala kondisi dan pengaruh lingkungan luar.
Yang kedua, sebagai salah satu tempat penyimpan cadangan air bagi tumbuhan. Hal ini dikarenakan sel-sel yang terdapat pada jaringan ini memiliki protoplasma yang pipih dan besar. Yang ketiga, sebagai jaringan tempat pertukaran zat dan menghambat hilangnya air karena penguapan. Nah, di sini ada gambaran nih. Yang atas ini ada epidermis atas. Terus ada sel-sel palisade yang bentuknya agak lonjong. Terus ada sel-sel spons yang agak bulat. Terus nih di sini ada ruang kosong, pembuluh, dan epidermis bawah. Ini ada stomata yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Terus ada sel penutup. Yang kedua ada jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan tumbuhan dikotil, tumbuhan berkayu, dan beberapa tanaman herba yang terdiri dari sel-sel gabus. Jaringan gabus terbentuk dari kambium gabus atau velogen yang merupakan sel-sel meristem. Jaringan gabus yang terbentuk dari velogen terbagi menjadi dua, yaitu velum dan veloderm. Kambium gabus yang meristematik menghasilkan sel-sel baru. Sel baru yang tumbuh ke arah dalam batang disebut veloderm, sedangkan sel baru yang tumbuh ke arah luar batang disebut dengan velum. Jadi yang tumbuh ke arah dalam batang itu disebut veloderm, sedangkan yang tumbuh ke arah luar itu disebut dengan velum. Biasanya, tumbuhan lebih banyak menghasilkan velum daripada veloderm. Ketika matang, sel-sel veloderm tetap hidup dan bersifat parenkim. Sedangkan velum, ketika matang, sel-selnya mati dan menjadi lapisan gabus. Nah, selanjutnya ada fungsi dari jaringan gabus. Yang pertama, melindungi tumbuhan dari cedera fisik. Yang kedua, melindungi tumbuhan dari kehilangan air. Yang ketiga, melindungi tumbuhan dari patogen. Yang keempat, melindungi tumbuhan dari panas. Dan ini ada gambarnya, ada epidermis, ada velum, velogen, veloderm, cortex. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas jaringan parenkim. Yang pertama ada pengertian jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang ditemukan pada hampir semua organ tumbuhan. Jaringan ini terdiri atas kelompok sel hidup berukuran besar kaya ruang antar sel, organel sel lengkap, bentuk, ukuran, dan fungsi fisiologinya berbeda-beda. Jaringan parenkim tidak terlalu banyak mengalami spesialisasi. Jaringan ini mampu melakukan pembelahan. Parenkim sering bergabung dengan jaringan lain, membentuk jaringan kompleks pada korteks batang, korteks akar, daun, daging buah, dan endosperma. Nah, di sini ada fungsi parenkim. Berdasarkan fungsinya itu dibedakan menjadi 4. Ada jaringan parenkim asimilasi atau klorenkim. Yang kedua jaringan parenkim penimbun. Yang ketiga jaringan parenkim air. Yang keempat jaringan parenkim udara atau aerenkim. Fungsi jaringan parenkim itu ada 5. Yang pertama untuk mengisi biomasa, yang kedua melaksanakan berbagai fungsi fisiologis yang vital, yang ketiga menopang dan memberi bentuk tubuh, yang keempat menyimpan air, menyimpan udara, mesintetis, dan menyimpan cadangan makanan. Yang terakhir sebagai jaringan regenerasi. Jadi di sini juga ada gambar dari jaringan parenkim. Yang atas itu ada kutikula. Fungsinya sebagai mencegah proses penguapan sehingga bisa mengurangi kadar hilangnya air yang bisa terjadi melalui epidermis. Terus ada epidermis atas, melindungi organ bagian atas, dan ada parenkim palisade, tempat fotosintesis. Ada parenkim spons sebagai tempat fotosintesis dan tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Ada epidermis bawah yang melindungi jaringan daun di atasnya. Ada sel penjaga atau guard cell berfungsi sebagai mengatur membuka tutupnya stomata, dan sel penjaga pula sama-sama membentuk stroma atau stomata. Terus di situ ada stomata berfungsi untuk proses respirasi atau pertukaran gas dan fotosintesis. Dan ada berkas pembuluh, ada rongga udara.
Nah, yang terakhir ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada kolenkim dan sklerenkim. Fungsi jaringan penyokong itu menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, melindungi embrio di dalam biji, melindungi jaringan pengangkut atau vaskuler, memperkuat jaringan erenkim atau parenkim penyimpan udara. Di sini ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim sendiri itu untuk menyokong atau memperkuat tubuh tumbuhan di organ muda atau ujung batang dan ujung akar. Dia itu fleksibel, sel-selnya hidup, terus juga dia rapat, tidak punya ruang antar sel. Penebalan dinding sel tidak merata. Kalau kolenkim itu mengandung pektin. Sedangkan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri sklerenkim itu sel-selnya memiliki dinding sekunder yang tebal. Sklerenkim mengandung zat lignin, sedangkan kalau kolenkim itu mengandung zat pektin. Terus yang ketiga ada tidak mengandung nukleus dan sitoplasma karena sel-selnya telah mati. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bisa membantu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.